Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, terima kasih atas kehadiran pada kesempatan malam ini. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, Bapak Haji Doldovik Paulus, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Nono Sampono, terima kasih Bapak telah hadir mewakili DPD. Yang kami hormati Ketua Komisi 2 DPR RI, Bapak Ahmad Doli Kurnia Tanjung, terima kasih Pak Doli atas kesempatannya hadir. Yang kami hormati yang mewakili pemerintah, Menteri Dalam Negeri Bapak Muhammad Tito Karnavian, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Bapak Profesor Dr. Edward Umar Syarif Fiyari, terima kasih Pak Wamen atas kehadirannya. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati Panglima TNI atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolri atau yang mewakili, yang kami hormati Jaksa Agung atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota DPR yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, Ketua dan anggota KPU Provinsi se-Indonesia yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, teman-teman sekalian, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota se-Indonesia yang berkesempatan hadir secara online atau melalui Zoom. Oleh karena itu perlu kami sapa Zoomiyin wal Zoomiyat yang berkesempatan hadir melalui link Zoom pada malam hari ini. Soalnya kalau hadir fisik kan hadirin wal hadirat, kalau lewat Zoom, Zoomiyin wal Zoomiyat. Bapak-bapak pimpinan daerah yang berkesempatan hadir pada malam hari ini melalui link Zoom. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian atas segala nikmat, terutama nikmat sehat wal afiat biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Rupa-rupanya ada yang kelupaan. Keluarga besar kami penyelenggara pemilu, Ketua Bawaslu dan para anggota Bawaslu yang berkesempatan hadir, terima kasih. Ketua dan para anggota DKPP yang berkesempatan hadir. Agak kelupaan menyambut karena apa? Ya sehari-hari serumah soalnya. Jadi kami anggap tuan rumah sendiri. Terima kasih hadirin hadirat Zoomiyin wal Zoomiyat yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Yang pertama, saya kira sudah benar yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi yang mewakili pemerintah dan juga Ketua DPR, bahwa salah satu ciri demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu secara reguler. Regularitas pemilu di Indonesia adalah 5 tahunan, dan ini adalah amanat konstitusi kita. Saya kira kita paham pasal 22E Undang-Undang Dasar mengamanatkan azas pemilu itu selain luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ada satu lagi, yaitu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Jadi regularitas 5 tahunan sekali itu adalah bagian dari azas pemilu dan sudah menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk memastikan pemilu berjalan secara reguler 5 tahunan itu. Bapak, Ibu yang kami hormati, bahwa ini yang penting untuk kita pahami bersama. Selalu ada kekhawatiran, selalu ada keresahan. Tapi penting untuk kita definisikan ulang apa yang dimaksud dengan pemilu dan apa yang kita pahami tentang pilkada. Pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, karena memang kita sadari mengapa terjadi konflik, ini berangkat dari pemahaman kita bahwa kita ini adalah majemuk, kita ini plural,
dan kemudian kita rumuskan bersama-sama dengan azas atau landasan berbangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya kita menyadari bahwa kita ini beragam, kita ini majemuk, tetapi harus kita sadari bahwa kita ini satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, yaitu Indonesia. Berdasarkan itu maka penting kita bersama-sama berkomitmen menjadikan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, karena sebagai wujud dari Bhinneka Tunggal Ika. Desain kepemiluan mendukung untuk itu. Pemilu serentak yang digabungkan antara pemilu presiden, di mana calon presiden diusulkan atau dicalonkan oleh partai politik, dan pada waktu yang bersamaan partai politik juga berjuang untuk meraih suara dan kursi. Akhirnya apa? Masing-masing partai politik yang sama-sama mengusung pasangan calon pasti akan menahan diri, walaupun sama-sama berebut suara, berebut kursi. Menahan diri karena apa? Ada titik temu, yaitu punya pasangan calon presiden yang sama. Yang berikutnya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, setelah penetapan hasil pemilu nasional, kita akan ketahui partai apa di DPRD provinsi atau kabupaten mana memperoleh kursi atau suara berapa. Yang itu akan dijadikan persyaratan untuk pencalonan kepala daerah. Setelah berebut, setelah berkompetisi untuk memperoleh suara, memperoleh kursi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, partai-partai politik akan berangkulan kembali, akan berkoalisi, akan bergabung kembali dalam mendukung atau mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Nah, desain kepemiluan yang semacam ini kami yakini bahwa pemilu betul di situ dari konflik, terjadi kompetisi, tetapi akan menjadi sarana kita semua untuk mengendalikan diri, untuk menjamin bahwa kompetisi itu berujung kepada integrasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disampaikan oleh Ketua DPR bahwa salah satu prinsip berbangsa kita adalah musyawarah mufakat. Musyawarah sendiri itu juga menggambarkan konflik, karena masing-masing punya pandangan, masing-masing punya pendapat, masing-masing punya kepentingan. Tapi yang dicari dan dituju adalah mufakat. Oleh karena itu perlu kita memaknai bahwa pemilu ini sebagai arena musyawarah besar rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, untuk menata kemajuan bangsa ke depan, tapi sekali lagi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pemilu secara langsung setidak-tidaknya ada 3 hal penting yang harus tersedia. Yang pertama adalah peserta pemilu, yang kedua adalah adanya pemilih, kemudian yang ketiga adalah ada proses untuk mengekspresikan pilihan bagi pemilih. Nah, oleh karena itu, ketersediaan atau keterjaminan adanya partai politik sebagai peserta pemilu, adanya calon DPD sebagai peserta pemilu DPD, adanya pasangan calon presiden, wakil presiden, itu menjadi sesuatu yang penting. Demikian juga menjadi tugas kita bersama untuk menjamin bahwa warga negara yang memiliki hak untuk menjadi pemilih, itu kita masukkan di dalam daftar pemilih sebagai jaminan administratif bahwa warga negara yang memiliki hak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 nanti. Yang ketiga adalah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapitulasi. Oleh karena itu, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara adalah sarana perwujudan kehendak rakyat, penyaluran kedaulatan rakyat. Oleh karena itu sudah menjadi tugas kita bersama-sama, bukan hanya tugas KPU, tapi juga tugas peserta pemilu, tugas Bawaslu, tugas DKPP, tugas aparat negara untuk memastikan bahwa apa yang menjadi pilihan rakyat sejak awal di TPS sampai dengan penetapan hasil nasional tetap terjaga seutuhnya. Oleh karena itu, di antara yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya, kolega kerja saya, teman-teman di KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, karena pemilu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan,
atau mempertahankan kekuasaan, maka sesungguhnya KPU penyelenggara pemilu adalah manajer konflik. Oleh karena itu dilarang anggota KPU menjadi bagian faktor penyebab konflik. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir pada malam hari ini, malam Rabu tanggal 14 Juni 2022, kalau dihitung mulai dari 14 Februari 2024, hari pemungutan suara dihitung mundur pada hari ini tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Dan menurut mandat konstitusi dan mandat undang-undang, pada hari ini adalah hari dimulainya tahapan pemilu tahun 2024. Tentu KPU tidak bisa bekerja sendirian. Kami selalu mohon dukungan kepada pemerintah. Kami mohon dukungan DPR, kami mohon dukungan partai politik, mohon dukungan segenap pimpinan bangsa Indonesia, dan juga mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu adalah pelayan pada dua pihak, melayani pemilih dan melayani peserta pemilu. Oleh karena itu, karena karakter layanan, teman-teman KPU sehari-hari yang harus selalu dilatih adalah latihan tersenyum. Karena apa? Salah satu quality control, ya, bentuk kualitas kita bekerja sebagai lembaga layanan itu selalu tersenyum. Walaupun mungkin teman-teman partai politik sering minta dokumen kepada KPU, yang itu akan dijadikan gugatan kepada kita, ya kita layani. Karena karakter lembaga KPU adalah lembaga layanan. Jadi nanti kalau ada yang teman-teman kami, Bapak Ibu dari partai politik di semua tingkatan, kalau ada anggota KPU yang kurang senyum, tolong dilaporkan kepada kami. Supaya ada pelatihan senyum untuk melayani peserta pemilu dan melayani pemilih. Tentu kita semua sebagai umat beragama dan juga menyadari, meyakini kita punya kelemahan, punya kesalahan, dan juga masih mengandung dosa. Maka sebelum kita bersama-sama memulai tahapan pemilu, ada baiknya kita beristighfar kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya memudahkan langkah-langkah kita, dan juga kita berserah diri setelah berikhtiar dengan kuat, dengan mohon doa, memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita sekalian, semua pihak penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemilih, senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, dan senantiasa diberikan kesabaran. Nah, khusus doa kesabaran ini wabil khusus untuk teman-teman penyelenggara pemilu, karena melayani partai politik, melayani pemilih harus sabar. Soalnya apa? Kursinya satu yang memperebutkan banyak, kursinya terbatas yang memperebutkan banyak. Kita harus sabar untuk melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Mari sejenak bersama-sama kita menundukkan kepala dengan iringan doa. Semoga segala hajat kita untuk memulai tahapan pemilu 2024 mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ridhoillahi wa syafaati Rasulillah wa ala kulli sholihah bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, nanti bersama-sama, tidak saya sendirian, dengan sesama anggota KPU kita luncurkan tahapan pemilu 2024. Saya akhiri sampai di sini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.